orang, oh bukan 3 orang, sorry. 4 orang, 4 orang ya, perbandingannya itu adalah satu lembaga, teman-teman. Jadi kalian boleh nih pilih nih antara 4 orang ataupun satu lembaga, itu boleh ya. Kalau Pak saya kayaknya maunya orang, jadi Pak boleh silakan kalian membantu orang ya. Lalu kalau memang kalian ingin dibantu dengan hanya ingin membantu satu lembaga ini maksudnya lembaga yang memang terdiri dari beberapa orang ya. Contohnya sebuah UMKM, sebuah perusahaan kecil, sebuah toko yang memang ada karyawannya beberapa orang ya, lalu sebuah lembaga les dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Lalu teman-teman, ketika orang-orang itu sudah kalian bantu ya, lalu tugas kalian adalah kalian meminta video testimoni kepada orang tersebut. Nah, kalian minta dibuatkan video testimoni oleh orang tersebut. Jadi orang tersebut ketika sudah kalian bantu, dia harus memberikan testimoni kepada kalian. Oh, saya sangat terbantu untuk ini, pekerjaannya juga bagus, dan juga saya sangat terbantu dengan apa gitu ya. Seperti itu teman-teman. Lalu nanti baru terakhir kalian akan membuat video. Ya, kalian akan membuat sebuah video. Videonya tentang apa, Pak? Videonya adalah tentang semua hal ini, teman-teman ya. Jadi nanti kalian akan memperkenalkan diri kalian ya. Di sini saya akan buka lagi perkenalan ya. Oh ini ya, masanya gak enak banget. Pertama perkenalan, yang kedua perkenalan diri ya, yang kedua tujuannya untuk apa? Kalian membuat video, yaitu untuk membuatkan UAS ya, untuk pembuatan UAS pada mata kuliah aplikasi komputer. Lalu setelah perkenalan, lalu tujuan, yang selanjutnya adalah kalian nanti akan memaparkan materi, teman-teman ya, memaparkan materi mengenai apa yang telah kalian lakukan. Contohnya, dalam tugas ini saya meminta kepada 4 orang, saya mencari 4 orang yang membutuhkan bantuan saya dalam masalah umpamanya PowerPoint, ada yang Microsoft Word, ada juga orang yang masalahnya itu ingin dicarikan referensi sebuah penelitian. Nah, dari 4 orang tersebut, maka saya sudah membuat PowerPoint sebagai berikut. Nanti PowerPoint-nya dibuka. Lalu saya mencari sebuah referensi sebagai berikut. Nah, baru nanti kalian buka referensinya. Lalu saya membuat sebuah aplikasi sederhana dengan Microsoft Excel. Microsoft Excel-nya dibuka teman-teman pada video itu. Videonya boleh pakai Zoom ya. Nah, lalu setelah itu baru nanti kalian sertakan testimoninya. Dan berikut testimoni yang saya dapatkan dari orang atau lembaga tersebut. Nah, lalu setelah itu baru penutup teman-teman ya. Nah, selesai teman-teman, hanya ini saja. Testimoni. Oke. Dapat difahami teman-teman? Coba kalau ada yang mau bertanya silakan ya, jangan ragu-ragu teman-teman ya. Sabrina, tolong di screenshot lalu dikirimkan ke grup ya. Ini karena penting. Baik, Pak. Ya, Marta silakan. Bapak, saya izin bertanya, buat testimoninya itu cuma video orang yang kita bantu aja kan ya, kayak nggak perlu ada kitanya sama orang yang kita bantu gitu. Jadi bisa nggak ketemu gitu kan Pak, antara kita sama Boleh, orang yang kita bantu. boleh nggak ketemu, boleh nggak ketemu. Takutnya kan kalian mendapatkan orang yang dibantunya itu jauh, contohnya orangnya ada di Biak atau orangnya ada di Sumatera, itu kan susah untuk ketemu. Itu boleh.
ya, hanya testimoninya saja. Tapi ingat ya, harus step by step ya. Pertama, kalian temukan orang ataupun lembaga. Lalu kalian akan temukan akan membuat video testimoni setelah orang itu kalian bantu. Lalu yang ketiga, kalian akan membuat video sendiri ya, yang isinya adalah yang pertama adalah pengenalan kalian siapa, kalian dari kelas mana ya. Lalu selanjutnya tujuan ya teman-teman, tujuan membuat video ini adalah sebagai pemenuhan dari UAS mata kuliah aplikasi perkantoran contohnya gitu ya. Lalu materinya untuk video yang untuk apa namanya, untuk hal yang saya bantu ataupun untuk hal yang bisa saya bantu untuk orang-orang yang saya bantu adalah mengenai ini ya. Contohnya mengenai pembuatan PowerPoint karena menurut saya karena orang tersebut ingin membuat sebuah PowerPoint tapi belum memiliki skill yang mumpuni. Contohnya seperti itu ya. Disebutkan juga ya kenapa kok dia itu membutuhkan bantuan kalian. Jadi nggak ngadi-ngadi butuh bantuannya, enggak ya. Coba deh saya teman saya aja deh suruh minta saya untuk bikin PPT, itu nggak boleh teman-teman ya. Nah, lalu setelah itu baru dan berikut testimoni dari orang yang telah mendapatkan support ataupun bantuan dari saya. Lalu terakhir adalah penutupnya teman-teman. Seperti itu ya. Ini orang-orang ini bebas teman-teman ya. Nanti jangan teman kalian sendiri, teman sekelas itu nggak boleh ya. Jadi gimana kalau kita teman sekelas nih, Marta ke Sabrina, Sabrina ke Yiska, Yiska ke Sabrina gitu ya. Jadi diputer-puter aja gitu, nggak boleh teman-teman. Ya, nggak boleh ya. Yang jelas kalian harus mencari orang di luar dari kelas kalian. Kalau ingin orang, tapi kalau ingin lembaga cukup satu lembaga aja teman-teman ya. Contohnya Pak, saya mau bikin sebuah brosur Pak, brosur pakai PowerPoint atau pakai Canva, boleh nggak? Boleh banget ya. Saya ingin membuat sebuah brosur Pak pakai Canva itu untuk bengkel Pak ataupun untuk warung orang Pak, bisa nggak? Boleh, bisa. Asalkan satu warung itu yang jaga bukan satu orang tapi ada lebih dari satu orang, bisa dua, tiga dan seterusnya teman-teman. Seperti itu ya. Kalau orang aja 4, tapi kalau lembaga 1 teman-teman. Seperti itu. Dapat difahami teman-teman? Jadi kalau orang juga video video testimoninya 4 ya, nggak boleh 1 dong, gitu kan? Karena kan 4 orang yang berbeda. Tapi kalau lembaga 1 saja, ya 1 lembaga saja yang bisa kalian buatkan video testimoninya. Lalu kalau ada yang bertanya, Pak, saya akan membantu dalam hal apa ya Pak kalau lembaga? Takutnya mereka banyak yang nggak butuh. Oh, mereka banyak kok yang butuh teman-teman. Bisa jadi kalian nanti akan membuat sebuah brosur dari Canva ataupun dari Microsoft PowerPoint. Bisa jadi nanti kalian akan membuat sebuah undangan. Bisa jadi nanti kalian bisa membuat sebuah menu. Bisa jadi kalian nanti membuat menu, maksudnya menu ini ya, kalau dalam restoran ya, membuat sebuah daftar menu itu pakai Canva kan bisa teman-teman. Lalu kalian bisa juga membuat sebuah desain spanduk ya pakai PowerPoint ataupun Canva. Lalu juga nanti kalian bisa buatkan kalau warung bisa kalian buatkan sebuah aplikasi sederhana untuk barang masuk dan juga barang keluar dan lain sebagainya. Itu bisa kalian gunakan ya, teknik-teknik yang sudah kita pelajari sejauh ini. Kalau perseorangan ya banyak, contohnya perseorangan ini ada mahasiswa yang ataupun kakak kelas kalian yang sedang di semester akhir dan dia butuh referensi. Nah, itu bisa kalian gunakan Google Scholar dan lain sebagainya. Bisa kalian gunakan apa namanya Oke Maps ya, One Knowledge Map yang seperti yang saya pernah jelaskan dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman ya. Lalu jangan lupa ketika nanti materinya dipresentasikan ya, kalian jangan hanya mempresentasikan isinya doang. Ini adalah brosur yang saya buat atau ini adalah sebuah aplikasi yang saya buat. Tapi kalian jelaskan ini adalah brosur yang saya buat. Brosur yang saya buat ini saya buat menggunakan namanya PowerPoint atau saya buat menggunakan Canva, itu boleh. Ya. Atau kalau umpamanya perseorangan, contohnya saya memiliki saya memiliki responden ataupun saya memiliki klien aja bilangnya. Saya memiliki klien
yang dimana klien saya ini memerlukan sebuah referensi gitu kan. Nah, dalam pencarian referensi ini saya menggunakan Oke Maps gitu ya, ataupun saya menggunakan Google Scholar. Jadi dikasih tahu teman-teman menggunakan apa ya. Lalu contohnya yang lainnya, klien saya ini dia membutuhkan sebuah apa ya namanya ya, membutuhkan sebuah daftar, pembuatan sebuah daftar isi karena dia tidak memiliki kompetensi yang mumpuni untuk membuat sebuah daftar isi. Dia adalah mahasiswa di tingkat akhir pada sebuah kampus bla 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 gitu kan. Nah, akhirnya saya pun membantu membuatkan daftar isi untuk orang tersebut gitu. Contoh lainnya saya buatkan dia umpamanya footnote, in-note, saya buatkan dia umpamanya daftar pustaka dan lain sebagainya. Itu kan bisa, dan kompetensi itu sudah pernah kalian pelajari teman-teman semuanya ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Pak, berarti itu dibuat tutorialnya juga, Pak? Nggak usah, Pak? Nggak usah dibuat tutorial, Indah. Kalian kalau buat tutorial nanti bakal ribet lagi. Jadi hanya video yang luarannya ya, yang harus kalian buat adalah video yang mempresentasikan tentang penugasannya, yang di dalamnya ada apa namanya, ada perkenalan diri kalian, lalu tujuannya kalian membuat video, materi yang kalian buat itu apa aja ya, tergantung dari orang yang memang meminta bantuan kepada kalian ya. Kalau memang materinya Excel, ya kalian buka deh aplikasinya. Saya membuat sebuah aplikasi menggunakan Microsoft Excel. Berikut adalah aplikasi yang saya buat gitu ya. Kalau materinya yang diminta oleh orang tersebut adalah brosur, ya udah saya membuat sebuah brosur ya. Karena memang klien saya menginginkan sebuah brosur yang menarik. Untuk membuat brosur ini saya menggunakan media Canva contohnya, ataupun saya menggunakan media Slides.go dan lain sebagainya gitu ya. Lalu untuk testimoni, ya udah kalian barulah setelah kalian presentasikan materinya, kalian masukkan video testimoni dari orang tersebut ya, yang sudah kalian buat sebelumnya ya. Ketika kalian sudah membantu orang tersebut, baru nanti penutup. Nah, nanti baru videonya dimasukkan ke YouTube. Tapi ingat ya, di YouTube-nya itu bukan untuk umum, tapi hanya untuk orang yang memiliki link saja. Nah, nanti akan saya cek satu persatu di linknya teman-teman ya, seperti itu. Paham teman-teman? Coba kalau ada yang bertanya silakan lagi. Bapak, berarti yang orang yang kita bantu boleh dari luar universitas nggak, Pak? Kayak Ya universitas boleh banget dong. Semakin nggak ada hubungannya dengan kalian, semakin bagus ya. Contohnya, wah yang saya bantu jauh Pak, orang Ternate, boleh nggak? Oh boleh banget. Berarti kan memang benar-benar itu pure orang yang membutuhkan bantuan, bukannya mengada-ada teman-temannya. Kalau masih teman sekampus, masih kakak senior, itu kan masih ada kecenderungan untuk mengada-ada. Tapi it's okay sebenarnya, ya. Tapi tentunya akan sangat berbeda, ya, antara teman orang sekampus dengan orang luar, teman-teman. Seperti itu, ya. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Ini siapa yang nanya nih? Aulia, iya silakan. Kalau testimoni satu lembaga gitu boleh boleh perwakilan aja apa harus satu lembaganya gitu, Pak? Perwakilan yang membuat videonya maksudnya? Perwakilan yang dibantu. Satu lembaga tersebut boleh perwakilannya contohnya divisi apa gitu ya. Maksudnya gitu ya, Aulia ya? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Ya, bisa seperti itu. Contohnya lembaganya adalah lembaga sebuah sekolah yang membutuhkan bantuan kalian adalah tim TU-nya, itu boleh ya. Nggak harus satu sekolahnya kok. Lembaganya kalau dia punya divisinya boleh kita bantu gitu ya. Oke, Bapak, makasih. Yuk sama-sama. Selanjutnya teman-teman, ada pertanyaan lain teman-teman, silakan. Tidak ada? Pak, berarti kan Ya, kita Ida. nggak usah nampilin tutorialnya gitu ya. Berarti kita langsung aja
di dalam video itu kita nampilin kalau kita ngebantu dia gitu, Pak. Betul, nggak usah tutorialnya, tapi kamu hanya menampilkan hasilnya, gitu. Hasil aplikasi ataupun hasil pekerjaan kalian, gitu loh. Kalau tutorialnya pasti kan ada step by step yang harus kalian buat kan, tapi ini enggak, ini hanya hasilnya saja. Seperti itu. Lalu disebutkan media apa yang kalian pakai, gitu ya. Kalau bikin PPT, ya kalian bikin PPT-nya pakai PowerPoint atau bikinnya pakai Canva atau Slidesgo, gitu ya. Kalau bikin brosur, kalian bikinnya pakai apa nih? Pakai Canva atau pakai PowerPoint. Lalu kalau kalian mau mencari referensi, kalian mencari referensinya itu pakai apa? Pakai OK Maps atau pakai Google Scholar. Kalau kalian cek plagiasinya pakai apa gitu. Itu kan banyak platformnya, itu kan banyak medianya. Itu yang kalian sebutkan, bukan tutorialnya. Ya, kalau bikin video tutorial kan sudah pernah kalian buat, teman-teman. Lanjut. Pak, kalau misalkan, aduh maaf Pak, saya nanya terus. Nggak apa-apa Indah. Kalau misalkan yang plagiat itu kita kirim nunjukin SS-nya aja atau gimana Pak? Ya, menunjukkan hasil screenshot untuk cek plagiarismenya ya. Nah, biasanya ini kalau untuk cek plagiarisme ini yang membutuhkan ini mahasiswa tingkat akhir, teman-teman. Banyak sekali mahasiswa tingkat akhir yang membutuhkan cek plagiarisme. Ini bisa kalian gunakan untuk membantu mereka ya. Bisa cek plagiarismenya itu dengan Turnitin, bisa. Yang kedua dengan dengan website yang kemarin saya berikan ataupun saya bikin tutorialnya, itu bisa juga teman-teman ya. Cek plagiarisme Terima online. kasih Pak. Yuk sama-sama. Yang lain teman-teman, apakah ada pertanyaan? Dinda? Apakah ada yang ingin tanyakan, Dinda? Untuk deadline UAS-nya kira-kira kapan, Pak? Untuk deadline UAS-nya minggu depan ya. Jadi nanti sekalian saya kasih waktu 1 minggu, teman-teman ya. Ya, seperti itu. Bukan hari Rabu besok, tapi Rabu lusa. Ya, seperti itu. Paham? Kalian saya kasih waktu sekitar lebih dari 1 minggu ya. Berarti kalian kasih waktu Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti kalian kasih waktu 10 hari, teman-teman ya. Deadline-nya hari Rabu tanggal berapa nih? Tanggal 20. Ya. Deadline-nya hari Rabu tanggal 20 Desember, teman-teman. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Silakan. Pak, izin tanya, yang tugas SPSS kemarin itu Belum ya? dikumpulinnya via apa, Pak? Maksudnya PDF atau gimana, Pak? Dikumpulkan dalam bentuk Word saja nggak apa-apa, tapi mohon maaf saya masih belum update LMS-nya teman-temannya untuk pengumpulan tugasnya. Karena jujur teman-teman, ini juga saya kemarin di kampus sampai sore, teman-teman. Jadi memang agenda saya sangat rapat sekali, teman-teman ya. Jadi nanti insya Allah saya akan update secepatnya ya untuk pengumpulan tugas SPSS ya. Oke. Nah, untuk SPSS juga contohnya kalau ada orang yang ingin kalian bantu untuk menghitung validitas dan juga reliabilitasnya, itu boleh-boleh aja, teman-teman, seperti itu. Tapi biasanya kemungkinannya kecil ya kalau untuk SPSS, karena biasanya kalian dengan mahasiswa tingkat akhir pastinya lebih mahasiswa tingkat akhir tidak akan mau dihitungin sama mahasiswa semester 1, dia takut salah pasti kalau SPSS. Tapi kalau ada ya it's okay, gak apa-apa teman-teman. Kenapa enggak gitu loh. Lalu ada lagi yang tanyakan? Silakan. Sabrina, ada yang tanyakan, Sab? Ini Pak, berarti ini tugas UAS-nya itu untuk individu kan ya Pak, bukan buat kelompok?
Individu dong. Kalau tugas UAS kelompok gimana saya ininya, penilainya? Kalau tugas kelompok sebenarnya bisa, cuma kan nggak mau nanti ada kecenderungan mahasiswa yang mengandalkan teman kelompoknya seperti itu. Saya nggak mau seperti itu teman-teman ya. Jadi yang capek satu orang, sisanya cuma ongkang-ongkang kaki gitu. Saya nggak mau. Ada lagi? Coba siapa nih? Lina, Iska, apakah ada yang tanyakan? Nggak ada Pak dari saya. Nggak ada ya, aman ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri teman-temannya. Mohon maaf, kuliah tambahan karena memang sisa satu lagi. Betul ya, berarti ini pertemuan ke-15 ya, Sabrina ya? Ini kelas pengganti pertemuan ketiga, Pak. Iya, oke. Berarti memang sekarang udah nggak ada utang ya, udah selesai ya? Betul ya? Iya, Pak. Sekarang kita sudah pertemuan berapa? 15 ya berarti ya total ya? Iya, kalau untuk minggu ini udah 15. Oke, sip, mantap. Berarti minggu depan kalian nggak ada mata kuliah saya ya. Minggu depan sudah tidak ada perkuliahan ya. Minggu depan fokus untuk menjalankan proyek video ini teman-teman ya. Paham teman-teman? Oke. Oke, baik teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian untuk perkuliahan kali ini. Mohon maaf teman-teman semuanya yang mengganggu waktunya. Sebelum kita melakukan penutupan pada mata kuliah ini, silakan didokumentasikan terlebih dahulu teman-teman semuanya. Untuk slide pertama, sebentar. Lalu slide kedua, slide ketiga, sudah Pak. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih banyak ya atas pertemuan kali ini. Tetap semangat, silakan dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Yuk, sama-sama.